berarti dengan fathatain. Ibu ya, ini namanya apa Bu? Iwat. Mat iwat. Mat iwat lupa Bu. Mat iwat itu ciri-cirinya adalah fathatain. Ya. Fathatain. Kalau dia berhenti baca maka iwat dia berubah. Fathatainnya itu berubah menjadi fathah. Dan dibaca bacanya satu alif atau dua kedudukan. Itu adalah item yang ketiga tuh Bu. Setelah ma'rifatul ma'rifah makharijul huruf, mengenal tempat-tempat keluarnya huruf. Kemudian ma'rifat as-sifatuha, mengenal sifat-sifatnya. Nah yang ketiga nih, itu adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan perubahan di dalam membaca huruf. Ya. Maksudnya perubahan banyak dalamnya. Ya. Gitu kan? Ini kan iklan. Tapi ternyata nun tidak dibaca nun di sini Bu. Dia berubah menjadi mim ba'di. Itu yang ketiga. Terjadinya perubahan baca huruf karena adanya pertemuan antara huruf yang satu dengan huruf yang lain yang menghasilkan hukum tertentu. Gitu ya. Kali ini mudah karena ada bisa dari yang kecil gini. Mim ba'. Oke, silakan Ibu kalau ada yang ditanyakan. Ini mau tanya lain tema, Ustaz. Ibu. Ini kan di Sunnah Rasul ada dibilang wanita tidak boleh meludah di WC. Tidak boleh meludah di di WC. Atau maksudnya gimana tuh Pak Ustaz? Tidak Kan ada. tunggu WC itu toilet atau tempat kita wudhu atau yang mana sih yang kemudian tafel yang di dalam gimana? Coba kalau dengar ya Bu ya. Kalau bicara tentang Sister juga ada di ya. Sering Sering saya ini oh ya. contoh tadi itu saya Kalau bicara tentang etiket atau adab ketika kita di toilet Bu ya. Kita mulai dari sebelum masuk kan Bu ya, sampai kita keluar. Pertama sebelum masuk baca doa. Doanya apa Bu? masuk dengan kaki kiri. Masuk dengan kaki kiri, melangkah dengan kaki kiri. Saya pernah dengar karena dia tergesa-gesa Bu, masuk ke dalam kaki kanan, tapi terus dia ingat gitu loh, karena tergesa-gesa dia masuk kaki kanan, terus dia ingat gitu loh, harus kaki kiri. Dia dilompat dua-duanya Bu, jatuh terkilir Bu. Ya, jadi pertama jangan tergesa-gesa, ya. Kemudian kalau tidak tergesa-gesa, insya Allah pada saat melangkah kita sadar Bu. Tapi baca doa dulu. Kenapa ini gitu ya? Baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian melangkah. Tapi buka pintunya dulu Bu. Kalau nggak dibuka buka pintunya dulu. Kemudian melangkah kaki kiri. Nah di dalam bagaimana Bu? Tidak boleh berbicara. Tutup pintunya dulu Bu. Benar. Masih dibuka Ibu nongkrong nanti ya. Tutup pintunya dulu. Orang di rumah sendiri tak jadi udah Kayak di surga Firdaus ya, lari-lari. Ya. Tutup pintunya dulu. Kemudian yang kedua setelah di dalam apa yang harus kita lakukan? Paling ngobrol. Apalagi ada orang di luar gitu nanya. Bu, jadi nggak arisan? Arisan kemana ya? Ngobrol dia tuh. Nggak boleh. Bahkan ketika ada assalamualaikum, jawab.
diamkan saja atau bertanda. Atau kucuk. Gayung. Boleh begitu. Gayung diket. Boleh juga kapan lagi Bu ya. Atau boleh juga berbicara lah untuk memberitahu. Saya ada di kamar mandi, tunggu saya. Misalnya begitu Bu ya. Yang mendapat salam. Kemudian jangan membawa tulisan atau lafaz-lafaz kalimat tauhid Allah gitu. Kalau nggak salah Nabi kalau tulis itu dia lepas cincinnya tuh. Cincinnya di situ kan ada stempel kalimat tauhid. Dia lepaskan itu. Kemudian apa Bu? Tadi pertama membaca doa, kemudian dibuka pintu Bu. Buka pintu dulu, kemudian masuk dengan kaki kiri. Setelah di dalam, Tutup pintu. tutup pintu dulu Bu, supaya tidak terlihat orang. Mulut. Kemudian di dalam, Jangan bicara. silent. Bicara. Jangan bicara. Bahkan ketika ada Quiet. salam, jangan dijawab. Kemudian, oh ya, ketika di luar kita pastikan tidak ada sesuatu yang kita bawa kalimat-kalimat suci ya Allah. Kemudian di dalam juga jangan membaca kalimat-kalimat tauhid. Apalagi setelah itu Bu? Udah selesai keluar. Hajat. Melaksanakan hajat. Iya betul, laksanakan hajat kita ya. Nah, belum. Kemudian bersihkan dengan air yang terbaik. Ya mungkin kalau Ibu jalan-jalan ke negara-negara barat, Eropa sana mungkin mereka tidak menyediakan air. Mereka menyediakan tisu, ya mungkin tisu Kita basah. bawa tisu basah. Kalau memang melihat kebiasaan seperti itu, mungkin Ibu harus bawa air kali. Tapi kalau memang enggak, maka boleh dengan tisu sampai betul-betul bersih. Ya. Apalagi setelah itu Bu, Cuci tangan. ya pastinya itu Bu. Ya. Itu bawa. Enggak ada tuh yang saya baca tidak boleh meludas ya enggak. Tidak pernah. Allah Allah, saya memang belum baca tentang. Ntar ada tentang tuh, adab. nih tadi Bu, share-nya. Kalau masih ada ini. Nah ya share ya. Ini juga belum pernah dengar. Sama yang sudah asli dilakukan asli. Pak Ustadz kalau suka lupa, saya suka ngangkat bapak ini juga Bismillah dari kloset mau ke pos roda. Terus kita udah biasa Kebiasaan gitu. maksudnya. Gitu. Dalam hati, nggak boleh ya? Dalam hati. Kadang-kadang Seperti nggak halnya kalau sadar, kita- kadang-kadang. Saya juga wudhu itu suka di kamar mandi Bu. Iya kan? Saya pernah tanya itu kepada Ustadz, Iya. ya kalau nggak ada tempat yang lain untuk wudhu dan hanya ada di situ, sementara kita harus mengawali itu dengan mengucapkan Bismillah, apa boleh buat? Walaupun yang terbaik adalah tidak di situ. Sama seperti makan dan minum, boleh Bu berdiri. Ya, kalau memang nggak ada kursi, gimana? Tapi yang terbaik adalah duduk. Syukur-syukur kalau ada kursi dan duduk. Gitu Bu. Dan laki-laki nggak usah ya. Hmm? Kadang-kadang juga pas lagi bersin gitu ya kita alhamdulillah amin gitu. Oh iya, kalau sneeze atau bersin gitu Bu ya, maka kita lafalkan di dalam hati saja. Ucapkan itu di dalam hati. Bersyukur. Ya. Kalau berbangkit, pada saat berbangkit itu sebetulnya ketika itu semua organ tubuh kita berhenti itu, Bu, termasuk jantung. Jantung kan tidak pernah berhenti itu Bu. Ya. Oh Tapi iya. ketika kita berbangkit, dia berhenti itu Bu. Ya. Makanya kita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Kita berfungsi kembali gitu ya. Ya. Maka saya dengar di dalam sholat pun kalau kita berbangkit, kan kita tidak boleh ada ucapan yang kita bacakan selain kita pada saat berbangkit kita boleh doa. Karena rasa syukur kita Bu, ini organ berfungsi kembali. Insyaallah Bu, nanti mungkin saya coba cari-cari dulu tentang malunya. Karena minal khubut wal khaba'ith itu memang tempat yang istilah kotor. Jangan juga berlama-lama di situ. Tempatnya setan laki-laki dan setan perempuan. Selesai, segera tuntaskan, cepat keluar. Insyaallah Ibu, mudah-mudahan
bisa membantu. Itu adab-adab yang kurang lebihnya seperti itu. Jangan lupa buka pintu dan tutup pintu. Ya. Pasti. Bagaimana kalau di luar, Bu? Aduh, kebelet nih, nggak ada apa? Oh, iya. Ada toilet. Ya, cari tempat yang kurang lebih tersembunyi, Bu. Apalah, entah itu tembok, entah itu pohon, gitu. Ya, dan jangan langsung cur gitu, Bu. Lihat, ya, kalau ada sarang semut atau apa gitu, jangan dikencingin, Bu. Kasihan. Geser lagi tempat yang lain. Saya di Jawa, Pak Ustaz. Ibu-ibu dari pasar diangkat kayaknya, ser aja ini jalan, oh, ngapain sih? Kirain ngapain? Mau kencing. Di Bali itu gitu tuh kalau di Bali. Itu di Jawa, di Jogja. Di Bali itu. Kamu ke Kalau ada ada tembok. Iya. Supaya menjaga adab. Beda adab dia. Ini banget gitu. Itu dulu sekarang mah nggak ada. Dan kalau bisa cari tanah yang lunak. Ketika kita di luar, Bu, ya. Kenapa? Saya merasa Ya, kita semua sama. Jangan kemana-mana ngalirnya sampai ke jalan raya gitu. Ini apaan gitu. orang ya. Kalau wudhu itu Pak Ustadz kan, saya pernah dengar juga dari guru itu, kalau kita berwudhu ada setitik air pun loncat ke kita yang ada najisnya, itu gimana caranya? Itu kan kita wudhu di kamar mandi gitu, apa kita harus yakin aja itu bersih gitu ya? Iya, Bu, itu tidak bisa kita hindari yang seperti itu ya. Jadi air wudhu tuh nggak boleh balik lagi ke mercik, muncrat gitu. Oh. Nggak sesulit itulah sebetulnya Iya. Islam. Ya namanya tempat pipis, juga mungkin ada yang masjid. Ya. Ya, mau bagaimana lagi memang seperti itu. Ya. Kalau ini Jangan juga menyengaja gitu loh, dikewer-kewer gitu kan. Kayak Kayak anak-anak Bu ya. Lihat anak-anak suka pipis kayak gitu. Pak. Gue sangat di Ustaz kan kalau udah di atas kloset, karena kan kayak suami saya kan mandi di atas kloset, terus langsung duduk, itu boleh nggak? Karena kan di kursi roda itu saya mesti ngangkat lagi, mesti balikin lagi gitu. Iya. Oh, Berat. gimana? Sakit. Oh iya, itu darurat Bu ya. Tapi kalau memang Ibu bisa, kan toh akhirnya Ibu pindahkan juga kan ke kursi kan. Iya, tapi maksudnya gini, dia habis mandi, tapi dia habis buang air mandi, habis mandi wudhu sekalian, gitu kan? Nah supaya ini jangan basah semua nih, kursi roda semua, itu apa boleh di atas kloset itu, ya. Tapi ya saya bilang ya untuk alam aja Bang, habis gimana saya juga nggak bisa ngangkat terus ya. Ya memang diangkat sih, tapi kan nanti akhirnya basah semua. Di kursi roda itu. Kalau memang bisa, itu sih memang darurat ya. Tapi kalau memang bisa, ya terbaik. Ya toh pada akhirnya kan mengangkat juga. Kemudian Ibu bisa wudhu dengan cara dilap kan. Dilap saja Bu dengan lap basah bagian-bagian Wudhunya? wudhunya. Iya. Oh, nggak Iya. harus disiram ya. Kalau kan Enggak, itu dia nggak bisa. pengennya disiram terus Oh. gitu. Orang sakit Bu. Dalam kondisi sakit disadari saja adanya keterbatasan, kemudian adanya kemudahan. Dilap aja. Karena dari kamar mandi mungkin dia kepengennya wudhunya kayak biasa. Seperti biasa. Niat baik itu sudah cukup baik, cuma perlu dijelaskan juga kalau sebaiknya. Ya saya juga masih wudhu di kamar mandi sih Bu. Iya, Saya kalau juga. dia biasanya Saya kalau kepingin, wudhunya di luar bikin tempat wudhu sendiri. Saya bilang kalau keluar ya susah, saya bilang mesti. ya apalagi dengan segala keterbatasan Iya. seperti itu. Dan dia pengennya gitu, saya di luar aja, di luar gimana? Di luar kan selangnya jauh. Yang mudah saja Bu. Gitu ya. Kalau memang Bapak mungkin kepinginnya seperti itu, Iya. nggak apa-apa ya. Tapi juga bisa dijelaskan bahwa sesungguhnya bisa saya latih ya Pak ya. Apa anggota wudhu Bapak? Ya, karena waktu itu sih sebelum dia bisa dituntun jalan, oke, keluar kamar mandi mau di tempat tidur aja, tapi dia suka maksa mau duduk aja, mau ini aja gitu. Saya bilang orang sakit, saya bilang tapi kok kayaknya pengennya yang entar kalau udah mau lari, saya bilang gitu.
Insyaallah, insyaallah. Ya. Terus kalau kita ambil wudhu lagi handukan gimana? Iya. Nanti pakai habis mandi kan pakai Baju handuk kan aja. baju kan Kita juga. kudu pakai baju. Boleh nggak tuh pakai handuk Itu aja? sah, Bu. Oh, sah. Cuman bicara adab. Kurang. Ah, Ibu. Dan lagi gini, kalau kita tuh abis itu kan udah wudhu, kita sholat, mau sholat pakai sarung sampai sini, langsung mengena aja belum pakai baju gitu, boleh juga. Tapi sarungnya sampai sini. Tapi secara syarat sahnya sholat sah, ya, insyaallah kan tidak terbuka kan, Iya, pakai mau kena. kan dalam hadis dikatakan menggunakan pakaian yang terbaik, ya. Ada kata seperti itu, ibu apa bisa menghadap ke orang gitu, kan ibu juga malu kalau dengan cara seperti itu. Ibu pakai rok, mungkin pakai rok mungkin taruh di sini. Gitu. Enggak, kan pakai mau kena begini. Betul. Ya, tapi Maksud saya membandingkan gitu loh antara ketika ibu menghadap orang dengan menghadap Allah. Gitu. Tentunya kita memprioritaskan yang terbaik adalah saat menghadap Allah. Gitu. Ya tentunya yang terbaik lah. Kalau memang gak usah tergesa-gesa juga mungkin. Ibu bisa pakai pakaian seperti biasa kemudian. Kenapa harus sampai sini? Baik, saya. dia pengen cepat sholat. Cepat Ini itu kan. karena waktu udah mau habis, ya. Waktu udah dekat. Gila kali. Iya. Iya. Ada yang Enggak, ini ya ya, itu apa? menganggap maksudnya, bahwa nyari-nyari baju pernah kan itu udah harus waktu terbaik. lagi gitu. Jadi dalamannya dulu ada yang bertanya dulu, dalamannya itu nggak pakai baju boleh nggak? Dulu kan ada yang kayak gitu, pernah berpikir. Jadi pernah itu pakaian terbaik itu, karena sudah menutup. Tapi kan Pakai sarung sampai ini. yang terbaik itu pakai baju dulu, baru pakai mukena gitu kan ya. Tapi boleh, nggak pakai pun boleh, kan sah. Syaratnya adalah tertutup aurat Iya kan? gitu. Sah kan. Dan tertutup itu Asal dengan jangan transparan catatan juga, gitu. juga dia tidak Udah membentuk tertutup transparan. tubuh. Enggak. Pola. Makanya panjang gede. Iya. Gitu. Sah sih sholatnya sih ya Pak Ustadz ya. Hmm. Sah sholatnya tuh. Cuma Secara hukum sah sholatnya susah karena sudah tertutup semua Itu auratnya. terbaik. Belum yang terbaik. Adab yang terbaik adalah ketika kita bandingkan saja. Aku kan kalau menghadap Pak Lurah kan nggak kayak begini gitu loh. Iya nggak. Apalagi kalau menghadap Allah. Gitu. Itu sih kembali kepada itu tuh rasa sungkan kita gitu loh di hadapan Allah. Kok aku pakainya kayak gini gitu loh. Baik kalau aku mau kondangan gitu. kadang-kadang sih kita Kembali betul suka berpikir begitu Pak Ustadz. Di luar kan suka banyak yang orang tuh pakai jas, mungkin itu yang terbaik ya. Kita kok pakai jas kan gerah gitu kalau di sini ya. Terus kita juga kan pakailah pakaian yang terbaik untuk menghadap Allah. Tapi kita kan yang baik, yang bagus, yang mahal itu kebanyakan untuk pesta gitu ya. Yang berpakaian apa kita mau sholat pakai itu pakai kain itu mahal gitu. Kadang-kadang kan suka ya Allah ini dosa kali ini nggak pernah dipakai sholat, ini nggak pernah dipakai sholat gitu kan. Yang dipakai sholat yang gamis-gamis aja, yang ini kan, yang sarung-sarung yang mahal, pilih yang paling adem gitu kan. Walaupun yang memang yang lebih yang agak baik lah dia nggak butut yang daster borong udah nggak berani sekarang. Kalau dulu pokoknya yang dingin aja mau sobek mau apa pakai mukena ini gitu. Nah itu bersih dan nyaman itu. iya ya baju-baju pesta itu kan kita nggak pernah pakai sholat, apa nanti dihisap tuh kita tuh. Subhanallah, memang syaratnya adalah tertutup aurat. Kemudian yang terbaik lagi itu bersih, ya. Dan tentunya ketika kita sholat kan kita nggak mau gatel atau bahannya yang mungkin yang membuat kita gatel atau gerah gitu loh, nyaman gitu loh. Jadi tercapai apa yang dikatakan di dalam rukun sholat itu tenang, ketenangan, kekhusyukan. Ya. Ya tempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi rencananya yang itu syahrini yang Hari juta. iya. Sahabat kan pernah ditanya, apakah amalan yang terbaik yang harus aku lakukan? Ini kan bertanya kepada Nabi, amalan apa yang terbaik yang harus aku lakukan? Nabi menjawab pertama, sholat pada waktunya, pada awal waktu ya. Kedua apa Bu? Birrul walidain, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Ditanya lagi, apa lagi yang terbaik? Jihad fisabilillah. Jadi
supaya penampilannya bagus kan, kita tentunya melakukannya dengan suasana yang tenang gitu kan, pada awal waktu. Biasanya kalau udah mepetnya tinggal berapa menit lagi, apa adanya dia disambar tuh. Soalnya bacaannya Gak ada buru-buru. Baju Kita juga tidak terburu-buru. baju buat sholat khusus Mana mau nggak busuk, perlu busuk buat lagi dia. kita busuk Terus sih udah baju nak busuk, buat ini udah di dari luar gitu kan, busuk kerja ya. buat apa. Jadi sehari tidak stop ada. Insya Allah Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudah berapa huruf Bu? Sorry. 5 huruf ya kalau nggak salah ya. 5 ya. Ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ini bodohnya nggak bawa